Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Saya tidak mendengar kata Shalom pagi hari ini. Sekali lagi selamat pagi, Shalom semuanya. Shalom. Bisa berikan kemuliaan buat Allah kita. Di nama Tuhan. Saya percaya ketika kita mencari kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Yang datang dengan hati yang susah akan dihiburkan, yang datang dengan sakit akan disembuhkan. Dan saya percaya semua kita akan mendapatkan berkat pada ibadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan, bersama kita akan tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan doa. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, Yesus. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas kami. Pagi hari ini biarlah setiap hati kami terbuka dengan ucapan syukur untuk berkata Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Berterima kasih dan bersyukur buat kasih setia-Mu. Dan kiranya mulut kami memuji meninggikan nama-Mu dengan segenap hati. Kami ingin Roh Kudus memimpin setiap kami agar kami dapat memberikan yang terbaik pagi hari ini. Satu nama yang kami muliakan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Bersama kita akan memuliakan, meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Berikan yang terbaik, nama Yesus dimuliakan. Ku kagumi Caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir mengangkatku. Ku tak mata menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas
angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan Engkau Tuhan yang tak terbatas. terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Sungguh Engkau Allah yang tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Oh Yesus, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari jemaat sadar sekali lagi, katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tangan yang mulia buat Allah kita, Yesus Kristus kekuatan kita. Pagi hari ini kami percaya hanya pada satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan dan jaminan dalam kehidupan kami. Amin. Sebab itu kami memuliakan, meninggikan nama Tuhan dan berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari El Shaddai yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Tuhan kita besar. Amin. Katakan bersama. Tuhanku besar,
pertolongan-Mu bagianku. Yo, Selamanya Engkaulah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku. Selama hidupku ku kan selalu memuji-Mu, Kau sukacita dalam hatiku. Yesus Rajaku. Tuhan kita besar dan ajaib. Bersama katakan, Tuhanku besar, jalan yang terbesar di dalam hidupku. katakan kanan kirimu akan ku ragu. Takkan ku ragu, sebab kasih setiamu besertaku selalu. Perlindunganmu dahuluku, Katakan pertolongan-Mu pertolongan-Mu bagianku. Selamanya Engkaulah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku. Selama hidupku ku kan selalu memuji-Mu, Kau sukacita dalam hatiku. Yesus Kau Rajaku. Engkaulah kebanggaanku, Kau gunung batu keselamatanku. bukan selalu Kan selalu memuji-Mu, Kau sukacita dalam hatiku. Yesus Kau Rajaku. sukacita. Kau sukacita dalam hatiku. Kau sukacita. Kau sukacita dalam hatiku. Selamanya. Sorak-sorai buat Allah kita yang besar, Tuhan kita yang besar. Lebih dahsyat lagi buat Allah kekuatan kita. Haleluya. Dia akan membantu kekuatan kita, menara yang membuat kita teguh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berikan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Yesus. Enteng buat kami kuat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Mari siapa bersama katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu pada
ini kami memuji memuliakan nama Tuhan. Harus siap memuji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan segenap hati, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Dengan segenap hati beri sorak-sorai yang menyambut Allah kita. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Dipersilakan duduk. Bersama kita akan memberkati anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan. Mereka adalah generasi penerus. Mereka membutuhkan kata-kata berkat, kata-kata hikmat untuk anak-anak kita ini. Jadi mari kita akan sama-sama berdoa bagi anak-anak kita. Arahkan, kedangkan tangan saudara, Bapa di surga, kami ingin memberkati anak-anak kami. Dunia semakin jahat, tetapi kami tetap percaya kuasa perkataan firman yang keluar dari mulut kami akan terjadi buat anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberkati anak-anak ini dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus aku memberkati engkau. Amen. Dengan roh takut akan Tuhan, Dalam nama kekuatan, hikmat Allah, pengenalan akan Tuhan turun atasmu. Sehingga engkau menjadi anak yang takut akan Allah dan berguna bagi bangsa, negara, gereja di dalam nama Yesus. Aku memberkati dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus turun atasmu hikmat Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi hidupmu sehingga hidupmu benar-benar menjadi terang dan kasih setia Tuhan mengasihimu. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Kita akan mengembalikan milik Tuhan lebih dulu. Ya. Kita akan mengembalikan milik Tuhan. Saudara yang sudah mempersiapkan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Itu keajaiban. Satu keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup kita. Suami istri, maka pegang bersama-sama. Bapa di surga, kami melakukan ini karena kami tahu Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau melindungi kami. Dan biarlah milikmu kami kembalikan dengan sukacita. Dan persembahan khusus hari ini Kau kuduskan akan menjadi berkat, akan memberkati orang-orang yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Sebab Dia hidup Pada hari
esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita berdiri sekali lagi ya. Yuk kita berdiri, kita sembah Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Dan segala kekurangan yang ada dalam diri kami. Kami datang kepadamu. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa. Tapi kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini. Temui umat-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kuatkan kami. Sehingga kami bisa tetap setia. Karena setan ingin sekali untuk kami tidak tetap berada dalam rancangan-Mu. Tetapi kami tahu Engkau Yesus adalah teladan hidup kami. Engkau setia sampai di kayu salib. Dan apapun yang terjadi, biarlah Roh-Mu yang hidup itu memenuhi kami, menguatkan kami. Mari Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami pagi hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Pujikan dari hatimu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam-Mu. Mengalirlah Tuhan Roh Kudus. Jiwaku tenang bersama-Mu. Hanya bersama-Mu jiwa kami tenang.
jamahanmu berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyembahmu. Terima kasih. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Amin. Shalom saudaraku. Coba tanya belakangmu bagaimana kabarmu hari ini. Hah? Mari kita buka Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan terangkan dan saya tangkap di dalam roh saya. Kita membaca bergantian, saya membaca ayat ganjil, saudara membaca ayat genap. Sudah ketemu? Baca dengan bersuara ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ia tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumahnya. Mari saudara, kita akan menyimak ayat-ayat ini. Ada banyak kita tidak menyadari siapa hidup kita, tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi orang Kristen. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, maka dia tidak akan mempunyai arah hidupnya. Ya, saya jadi Kristen, oh nanti akhirnya saya masuk surga, selesai. Enggak, Tuhan mempunyai tujuan yang besar melalui hidup kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dari manakah kita berada, Tuhan mempunyai tujuan atas hidup kita. Nah, ayat ini, saudaraku, ada dua hal yang Tuhan katakan secara gamblang. Tuhan Yesus berbicara memulai khotbah di bukit dengan kata berbahagialah. Saudara, kata berbahagia kalau di pasal 5 ini, kata yang dikatakan Tuhan berbahagia itu beda dengan apa yang diomong dunia berbahagia. Kalau dunia itu senang. Kalau Tuhan Yesus berkata di sini berbahagia. Kata berbahagia di sini adalah sesuatu yang keluar dari dalam. Bukan dari luar menarik saudara untuk senang guyang-guyu bar kuwi teko omah stres nah, bukan. Berbahagia di sini Tuhan taruh di dalam hati saudara dan itu cikal bakal untuk saudara itu bisa tenang. Untuk bisa menikmati hidup. Makanya kata berbahagia di sini beda dengan dunia. Kalau dunia berkata orang kaya, orang yang punya duit mereka akan berbahagia. Di sini dituliskan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jelas berlawanan saudaraku. Nah ini akal kita nggak nangkep. Ya kalau orang dunia kalau nggak punya duit kan nggak bisa berbahagia. Oh, Tuhan ngomong berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah ini sudah nggak masuk akal saudara. Beda. Nah sekarang kita akan menyimak bersama-sama, saya tidak akan berbicara berbahagia. Ada dua hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita ini sebagai orang Kristen. Yang pertama, saudara dan saya itu garam. Masuk, garam dunia. Oke, kita akan masuk di dalam fungsi dari garam. Saya kemarin, saya dua hari ini, saya merenungkan ini, saya itu kaget. Lah ya wong wis sakmene suwene kok lagi ngerti sekarang saudara ya. Karena firman Tuhan itu kalau dibaca, direnungkan itu masih ada sesuatu yang baru terus. Tidak ada buku, tidak ada sesuatu di dunia ini yang ketika saudara mengamatinya, terus
terus-menerus saudara mengamatinya, itu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Kecuali Alkitab. Saudaraku, saudara punya barang mahal. Mungkin tasmu harga 350 juta. Oh sewenang 1 tahun. 5 tahun, nek saudaraku. Itu toai. Pengen beli yang lainnya lagi. Sekalipun udah punya yang 300 juta. Loh saya lihat loh orang punya 300 juta. Ibu-ibu pendeta juga banyak yang punya sekian itu. Saya mikir, kok iso ya beli, tapi ya memang berkatnya sih. Tapi bagi saya kalau masih ada jemaatnya yang kekurangan, saya pakai tas 350 juta itu naif itu. Saudara, naif bagi saya, bagi orang lain enggak masalah. Saudara, itu senang cuma 1 tahun kok saudara. Tapi 5 tahun, enggak. Tapi saya sejak saya lahir baru, umur 15 tahun. Bulan ini saya 58 tahun. Ini Alkitab tuh enggak pernah boseni. Dan ada sesuatu yang baru terus. Dan pagi hari ini Tuhan berkata, kamu adalah garam. Ngomong kanan kiri, kamu tuh garam. Semua sudah percaya Yesus kan di sini? Sudah menerima Yesus kan? Berarti kamu tuh garam. Nah saudaraku, garam itu fungsinya untuk menabur rasa. Halo yang ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang suka masak. Kalau beli garam gak enak rasanya di tuku berah. Diapakno? Gua wes regane murah gak enak rasanya. Buah. Garam itu menabur rasa. Hidupmu dan hidupku tuh menabur rasa. Ngerti enggak? Banyak orang Kristen gak sadar. Kita ini menabur rasa saudaraku. Jadi di mana saja kita berada itu ada rasa yang akan dirasakan. Kalau saudara masak 1 panci besar gak perlu garam 1 panci. Ada yang mau makan nanti tak masak nih. Wis gak usah 1 panci besar, 1 panci kecil tak kei garam 1 panci juga kecil. Ada yang mau makan? Itu pahit gak karu-karuan, borak karu-karuan. Jadi memang kadang-kadang orang Kristen tuh berpikir begini, kita ini kok minoritas ya. Aduh kok enggak bisa istilahnya lebih banyak dari yang lain. Memang garam itu enggak banyak saudara. Masak sak panci, yuk garamnya sak panci, bubar itu. Saudaraku, paling 1 panci yang segini ini memerlukan 1 sendok cukup. Gak perlu 10 sendok, gak ada yang mau makan. Tetapi ketika garam yang cuma 1 sendok ini akan membawa rasa. Seenak-enaknya masakan tanpa garam, orang enak. Seenak-enaknya dunia dan isinya tanpa Yesus Kristus tidak enak. Saudara harus tahu ini. Hidupmu dan hidupku adalah pembawa rasa. Jadi bisa membuat rasa itu sedap, bisa juga membuat rasa itu kasinan. Karena kita ini garam. Kuasa mengubah rasa itu ada di hidup kita. Jadi kalau saudara ada di lingkungan banyak orang stres, teman-temanmu stres, banyak orang ngaco hidupnya. Saudara harus sadar, kita ini pembawa rasa damai sejahtera. Rasa surga itu ada dalam, tapi Bu Ella hidup saya kacau. Hei, hidup kita kacau itu karena kita belum mengerti tujuan Allah dalam hidup kita. Makanya kita menyerah. Gak, mulai hari ini kita tahu bahwa hidup kita ini pembawa rasa. Dan pembawa rasa sukacita dari surga yang menjadi jawaban bagi dunia. Di mana kita berada, saudara harus sadar. Dalam diri saudara dan saya sudah ditaruh Tuhan kuasa untuk mengubah suasana. Mengubah rasa. Orang yang pahit ketemu kita, jangan tambah pahit. Akan diubahkan menjadi manis. Kita ini pengubah rasa kok saudaraku. Rasa hambar yang sudah gak karu-karuan, hidup mereka gak punya tujuan. Ketemu kita karena kita ini garam, maka dia akan mempunyai citra rasa yang berbeda. Saudaraku, kita ini garam dunia. Ini bukan anjuran loh ya, tapi ini sudah diplot sama Tuhan.
Setiap orang percaya adalah garam. Garam itu mengawetkan. Saya tanya, ikan supaya awet dikasih apa? Garam. Mulanya seneng iwak asin. Iwak asin tuh yo bukan dari laut asin. Enggak saudara. Dihuyahi. Coba yang suka ikan asin sayur asem kasih senyuman. Sambal terasi. Itu makanan saya tiap hari sejak saya menikah. Sampai 10 tahun kemudian. Sampai anak saya laki-laki Hansa itu apal. Sekarang dia jadi direktur Toyota. Dan ketika ketemu saya, sayur asem, layur. Bisa doyan. Yo mbak. Saya temui dia di Palangka. Ya nemui direktur, kaosan saya yang salah memang. Istrinya langsung ngomong, oh pantes Mbak Ella. Bojoku yo nyantai ramlah piye wong Mbak Yune yo ngene. Oh saya langsung madeg, saya sadar, oh saya salah. Saya kaosan seenaknya sudah masuk di kantor itu. Karena tak pikir wong ketemu kayak anak laki, adik laki gitu ya. Saya gak mikir. Tapi makanan ikan asin itu masih terkenang. Karena nikmat. Mengawetkan saudara. Itu loh sebelah suasana saudara sekolahmu, tempat kerjamu, di sebelah sekitar tokomu itu sudah banyak barang yang mau busuk. Kalau enggak diawetkan. Satu-satunya cara saudara hadir di situ. Keluargamu. Lihat itu. Oh enggak ada Bu Ella yang busuk. Si ngomong sopo. Lek dino-dino kebun binatang keluar semua itu busuk itu saudara. Coba pikirkan. Ngamuk-ngamuk isine iri, isine dengki, rebutan warisan. Pusing saya saudaraku melihatnya. Ini adalah area yang sudah menuju busuk dan ini memerlukan garam. Nah apa? Siapa? Bukan pendetamu, bukan gembalamu. Kita semua yang percaya Yesus adalah garam dunia. Udah terlalu banyak saudaraku area yang mau membusuk itu. Karena kita tidak menyadari aja. Bahkan saudara punya komunitas, lihat itu. Hidup mereka teliti satu-satu. Saudara punya komunitas di mana saja, itu bukan kebetulan loh. Tuhan tempatkan di situ, saudara kita jadi garam loh. Lek komunitasmu tuh senengane ngerasani. Nah, itu wis area berbau busuk itu. Saudara garam. Ojo melu-melu rasane yo, berarti tawar kita. Saudara. Kalau sudah tawar dia apa nih? Bagaimana cara memperbarui garam yang tawar? Gak ada Alkitab ngomong. Makanya kita harus berhati-hati. Karena gak ada sejarahnya sampai hari ini garam yang sudah menjadi tawar itu bisa diasinkan lagi. Gak. Kalau masih bisa Alkitab gak ngomong. Hanya dibuang dan diinjak-injak orang. Makanya jangan sampai saudara tawar. Kalau tuh ada orang berkata-kata gak benar ataupun bukan urusannya ngomong, bos tambah ditambah. Stop saudara garam, kasih netralisir. Tahu gak saudara ketika saya merenungkan ini Roh Kudus ngomong, El, tidak ada jawaban di dunia ini kecuali Yesus Kristus dan firman. Tidak ada yang bisa mengubahkan dunia ini kecuali firman Allah. Karena firman itu adalah Yesus Kristus. Saudara mau cari kepuasan. Saudara mau cari apa saja manusia itu. Tidak akan puas kecuali dia bertemu dengan Yesus. Dan itu sudah hukum. Garis mati. Lihat itu bagaimana orang tidak pernah puas. Katanya kalau sudah kaya punya rumah 7, 8, mobil 10 puas. Mana? Lihat itu konglomerat bilioner di dunia. Gak ada kepuasan. Dan hanya Yesus yang bisa memuaskan. Senggol kanan kiri. Kamu tuh pengubah rasa. Ayo percaya nih. Nah ketika saya membaca ini ternyata
Di dalam perjanjian lama, garam itu sudah memang menjadi perjanjian kekal. Saya syok loh saudara ketika membaca ini. Loh, lah kok aku gak ngerti. Nah di Bilangan 18 ayat 19 berkata begini. Segala persembahan khusus, saudara memasukkan persembahan khusus tadi ya. Yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku memberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ini perjanjian kekal. Itulah suatu perjanjian garam. Perhatikan, ini. Perjanjian garam. Ternyata garam sejak zaman dulu, zaman hukum Taurat, itu dipakai ketika orang mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Harus dilumasi dengan garam. Terus saya berpikir, my goodness. Berarti Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat itu benar. Bahwa hidup saudara dan saya inilah. Jadi kalau kita mempersembahkan tanpa hidup kita ini menjadi garam. Orang bisa memberi saudaraku. Tapi hidupnya kalau tidak menjadi garam. Itu tidak masuk ke dalam perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu perjanjian garam. Lihat perjanjian garam untuk selama-lamanya. Di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunan. Jadi garam itu adalah untuk perjanjian kekal. Hidup kita ini untuk perjanjian kekal. Kalau saya membaca di dalam teks bahasa bahasa aslinya, terus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ini ternyata garam itu merupakan satu covenant yang tidak bisa dibatalkan. Diterjemahkan langsung dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka apapun yang terjadi di dalam dunia ini gak bisa membatalkan garam itu dalam hidup kita. Kecuali engkau dan saya sendiri yang membuat menjadi tawar. Wah, Bu Ella ini baru satu ayat. Next berikutnya, saya membacanya. Garam itu merupakan syarat korban persembahan. Imamat 2 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan. Pernah mikir enggak? Enggak uyah lah. Kok ya dipakai oleh Tuhan? Bukankah saudara dan saya sering diremehkan? Alah, orang Kristen. Alah, pendeta. Gak iso mangan lek gak enek persembahan kolekta. Wah ini sudah capok saudara. Itu yang membuat anak saya gak mau jadi pendeta, takut. Karena udah menjadi label. Saya ingat 2011. Anak saya besar tuh pulang. Ini bertanya kepada saya. Kenapa mama enggak pernah cerita? Waktu itu saya ingat saya berdiri di jalan nyegat bis ya. Anak saya mau pulang. Entah nyegat bis atau apa. Oh, pokoknya saya berdiri di jalan PB Sudirman sana di pinggir jalan. Cerita apa nak? Kenapa aku harus mendengar dari orang lain? Apakah mama tidak bisa makan? Papa tidak bisa makan? Kalau tidak ada persembahan, kolekta. Saya kaget. Kenapa kamu bilang begitu? Ceritakan kepada saya. Akhirnya saya bilang, jangan sakit hati. Itu adalah sudah label risiko dari seorang hamba Tuhan. Dan kamu anak hamba Tuhan. Saya berkata kepada dia, saya tegur dia. Saya bicara dari hati ke hati. Dia terima dan dia hanya berkata, ketika mama sudah gak bisa makan, tolong kasih tahu aku. Kalau memang mama gak bisa makan. Garam itu kayaknya diremehkan. Garam itu tidak ada penghargaan seperti berlian. No,
Memang kita hidup, Tuhan Yesus hidup pun di muka bumi. Sebentar disanjung-sanjung, Hosana, kemuliaan bagi Allah naik keledai. Loh, baru selesai disanjung loh, baru gue disalib nih. Ya itulah hidup kita. Tapi tahukah saudara, saya berkata, saya memang tidak kaya, tapi saya memperkaya orang lain. Saya tidak kaya, tapi saya memperkaya orang lain. Bagaimana caranya? Saya bisa melihat peluang. Karena Tuhan taruh itu dalam hidup saya. Saya bisa memberikan nasihat, jalan. Ambil itu. Sekalipun saya tidak kaya. Tapi memperkaya orang lain. Itulah hidup saudara dan saya. Jadi gak usah minder. Gak usah kecil hati. Tapi Bu Ella, saya seperti ini tadi Mbah Las. Dia cerita kepada saya di depan, "Roni ki sikil kula pun sakit tak nggih baon." Saya kebingungan untuk jawab. Akhirnya tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Lah sampean iku lho, sik iso ning baon. Siapa tadi? Jemaat yang masuk. Sampean ngertos mboten niki lho, sing mlebu tuh siapa saja yang masuk tuh saya. Mang tangleti niki. Kon ning baon sedina lek ram semaput. Mulai dari Pak Timur, mulai dari sampai Pak Edi, sampai siapa lagi itu. Saya pengen roh, kowe kuat ning baon sedina Pak Timur. Rang geblak semaput tenan. Nah bagaimana cara saya bicara sama Mbah Las? Itu kekuatan dan anugerah Tuhan loh sampai umur. Ditanyai Pak Timur ketoke 50. Lah Pak Timur wis 50 muncul, Mbah Las 50. Mbah Las ya wis 70. Itu masih kuat di baon itu satu keajaiban saudara. Kita harus tahu hidup kita ini penuh keajaiban. Bayangkan naik ojek untuk sampai ke pinggir jalan di Pondok Gontor sana. Ceblok bisa saudaraku. Masih bisa ke gereja. Ajaib loh itu. Saya enggak tahu, coba tanya kanan kirimu. Kowe lek budal ning gereja tiba, kuwi nutuk budal ning gereja apa mulih? Coba tanya kanan kirimu. Hah? Coba tanya kanan kirimu. Bagaimana? Berarti masih lebih hebat yang dari Gembol loh ya. Digonceng ojek, tiba berak saudaraku. Terus saya tanya, kok iso tiba? David kasih jawaban, lah saya ngojek ini ku yuk bekas kena stroke. Kepala saya tak keplak sendiri. Masa amplop, saya bilang gitu. Niki kula sakit Bu Iya jenenge tiba lho, wong wis sepot tiba kojek, jelas lara saudaraku. Jangan ojo Mbah, ojo ngeluh sakit, tak kewethek lho lek nek wong ngomong ngono. Kuwi ceblok lho lara. Tapi saya ngomong, lah sampeyan iku lho lara ya isih teko ning gereja. Bablas datangi saudara. Lha iki sing ganteng-gantenge ketoke mulih kok iki. Ning tengah dalan ning gereja keserimpet sepeda beset sithik. Terus Pak Bambang, kemarin minggu itu saya sudah mau datang loh Pak. Tapi saya itu jatuh loh Pak. Ini beset Pak Bambang. Jadi saya ibadah online Pak Bambang. Ibadah online sambil nyamuk-nyamuk blung gitu saudaraku. Blung, amin. Amin. Coba saudara mikirkan. Ibadah online sambil menikmati cappuccino. Sama sambal tempe. Oh Bu Ella, itu adalah pelengkap ibadah. Sapa neh sing ngomong? Karepmu. Iki mesti Kristen-Kristen sing sudah hampir tawar ngene iki. Dikatakan di sini, jangan melupakan garam, jangan kau lalaikan, enggak bisa. Di bait suci, karena garam itu dibutuhkan di bait suci di dalam kitab Yeskiel 43 ayat 24. Kita baca bersama, 2, 3. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Jadi seluruh korban itu harus dibubuhi garam saudaraku. Ini berbicara bahwa hidup saudara dan saya itu berguna dalam setiap aspek ibadah, setiap aspek penyembahan. Karena kita adalah garam. Gak ada alasan. Bu, saya berasal dari orang lahir anaknya tukang becak, gak peduli. Anaknya orang buta huruf, gak peduli. Hidup saya di tengah hutan, gak peduli. Saudara dan saya adalah
adalah garam dunia. Kita membawa dampak. Next berikutnya. Fungsi. Nah, pengajaran atau pemberitaan Injil itu seperti garam. Karena di dalam kitab, nah, ini Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Perhatikan Alkitab berkata, Markus itu berkata, hendaklah kita mempunyai garam. Saudara harus tahu, biarlah hidup kita ini berbuat baik tujuannya. Kemarin Kamis kita sudah mendengar di Gebiar Penuh. Pak Yonas yang berbicara kepada kita ini bukan hanya pendeta yang kalau secara dia memang pendeta, tetapi kalau mau tahu orang pendeta, seorang dosen, bahkan dia itu adalah guru besar, adalah kemarin. Orangnya sederhana, saya yang gak mungkin ngundang teman saya satu angkatan. Dia dosen di perguruan tinggi Amerika, teologi Amerika. Bahkan Mawar Saron pun GMS yang Philip Mantova ya, itu para pendetanya disekolahkan di universitas yang dia ajar. Dia banyak cerita kepada saya, lah gak usah berubah. Oke bos, saya bilang gitu, gak usah berubah. Karena memang Tuhan, dia lihat Tuhan menetapkan gereja ini untuk sesuai dengan kehendaknya, untuk menjadi garam. Menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Garam saudaraku, hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Hanya kekristenan yang bisa mengubahkan. Saudara mau cari di luar kekristenan, gak ada yang mengubahkan. Mereka bisa kasih motivasi. Khotbah bukan motivasi saudaraku ya. Khotbah itu adalah kebenaran. Motivasi itu membuat kita tuh semangat sebentar. Tapi kebenaran memerdekakan hidup saudara dan saya. Itu bedanya. Saudaraku. Jadi hanya kekristenan, hanya Yesus yang menjadi jawaban. Orang mau bunuh diri, orang hidupnya sudah kacau, ketagihan narkoba, mereka udah hidup ambur-amburan. Hanya Yesus yang menjadi jawaban. Dan Yesus melalui hidup saudara dan saya yang adalah garam. Ada banyak orang sudah tidak punya harapan. Ada banyak orang sudah tidak pengen meneruskan hidup ini. Dengar baik-baik. Di luar sana hanya ada dorongan untuk semangat sebentar. Tetapi untuk mengubahkan itu hanya di dalam kekristenan. Jadi saudara, sebenarnya kalau seseorang belum berjumpa Yesus, dia belum berjumpa dengan kehidupan dan dia gak punya kehidupan. Sekalipun belegri loh, tapi dia hidup. Saya bilang itu mayat hidup. Karena dia tidak punya kehidupan kekal. Zombie terlalu menakutkan. Mayat hidup. Tidak punya kehidupan kekal. Saudaraku. Hanya kekristenan yang bisa mengubahkan. Tetapi kalau garam itu tawar tuh gak ada faedahnya. Diinjak, dibuang. Dengar baik-baik, hidup kita ini dijadikan Tuhan sebagai garam. Oke. Next berikutnya. Yang kedua adalah terang dunia. Nah, dua hal inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap pengikutnya. Terang, garam satu, yang kedua adalah terang dunia. Next, terus. Yesus adalah terang dunia. Nah, kita ini kawan sekerja. Kebenarannya adalah, kebenaran dari terang itu adalah, terang itu menang atas kegelapan. Nah kok bisa Bu Ella? Yuk nanti malam mencoba semua ya. Jam 7 malam jangan nyalakan lampu. Biar gelap dulu atau di kamar saja. Terus setelah itu ada saklar kan? Saudara ceklek. Saya tanya, gelapnya minggat atau terangnya yang minggat ketika itu nyala lampu? Hah? Gelapnya yang pergi atau terangnya? Ini satu kebenaran yang tidak bisa disanggah
oleh setan, oleh apapun juga. Bahwa hidupmu dan hidupku adalah terang dunia. Sebenarnya kita harus menyadari setan itu pintar. Dia pengen saudara dan saya lupa status hidupmu. Karena kalau seseorang lupa status hidupnya, maka dia bisa hidup kacau. Bisa hidup dalam remang-remang. Kenapa orang Kristen bisa hidup jatuh bangun dalam dosa? Karena dia lupa status hidupnya. Kenapa dia bisa hidup amburadul? Karena dia lupa status hidupnya. Hidupnya adalah terang. Tetapi saudara tahu zaman sekarang ini, kalau saudara masuk di kafe, lebih banyak mana? Kafe yang terang atau remang-remang? Saya pernah ngajak mama saya waktu mama masih sehat dan ingat, waktu itu saya ingat mama tak ajak untuk wisudanya Priska, dokter muda. Saya tinggal di Central Park, Sabtu kan wisudanya, nah Minggu kami ibadah di Jakarta, saudaraku. Saya habis wisuda, malam saya ajak mama jalan-jalan, kangen dengan es krim Belanda, Häagen-Dazs itu. Oke, kami duduk-duduk. Minggu paginya tak ajak ke gereja. Gereja itu baru 6 bulan di Central Park. Ketika masuk, gerejanya itu ya remang-remang, saudara. Nah bagi saya yang muda, ya mungkin ini tren zaman sekarang. Nah mama saya masuk, gereja ini ndi? Loh iki gereja apa diskotik? Jadi gitu. Ya karena orang tua, saudara. Ma, gereja saiki itu ngetren, yang ngene iki. Oh, terus duduk nyanyi. Itu ya sik remang-remang, saudara, lampunya cuman itu. Sing apa? Kayak lampu diskotik lah mama. Kok neng Londo ngene iki ya diskotik iki el. Aku ya ora ngerti, aku ora tau mlebu diskotik. Sok mben jajal tak mlebu. Sekali-kali mungkin saya butuh masuk diskotik ya, supaya ngerti di diskotik itu kayak apa gitu loh, saudara. Nah, terus pujian. Terus waktu nih firman, loh pendeta nindi, lah ya kuwi, loh maksudnya, lah ya kuwi streaming kuwi mah. Kok aneh ya saiki pendeta nih ora teko toh, loh mah pendeta saiki itu duduk gembala, lah apa gembili. Saya ngomong, maksudmu piye? Loh gembala iki kan kenal dombane, lho tekone pendetane kita ora ngerti kok jenenge dombane sapa. Ya mungkin menurut orang banyak itu gembala. Tapi di mata Tuhan gembili, wong ora kenal. Mama saya bingung. Kok aneh ya saiki gereja zaman saiki. Pendetane gak enek nenggon. Itu belum Covid loh, itu belum Covid. Oke, itu belum Covid. Saudara, mau saya tahun 2014. Saya ingat tahun 2014 belum Covid. Itu gereja sudah pakai streaming. Jadi gembalane khotbah lewat streaming. Lah ning kene apa ora enek gembalane? Enek ketoke, tapi dianggap sebagai penanggung jawab. Wis mah pokoke gereja zaman saiki itu menurut tatanane karepe dhewe. Duduk menurut tatanan Alkitab neh. Akhirnya supaya mama saya berhenti tanya, tak jawab ngono, mandek tekone saudaraku. Wis gak tekon neh mamaku. Ya sudah kita duduk sampai akhir, habis itu jalan-jalan lagi wong itu di area Central Park. Saya tuh yang mikir, lah kok Covid tambah dadi alasan. Oh bener kan bahwa streaming itu adalah kehendak Tuhan. Ngomong ning arepku tak jejek lek saya ngomong saudaraku. No, gak ada di Alkitab itu. Saudaraku, gembala itu harus kenal dombanya. Saya ngomong kepada teman saya pendeta besar di Jakarta. Kalau kamu berstatus sebagai gembala dan kamu gak kenal dombanya, lepaskan jabatanmu daripada kamu ngedep Tuhan. Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu. Blind, saya bilang gitu. Saudara, saya ngomong terus terang. Karena kita ini terang kok. Terang dunia. Di mana saja saudara dan saya berada, kegelapan akan menyingkir. Nah, ini yang harus kita sadari. Banyak kita ditipu, saudaraku. Ditipu dengan berbagai macam. Saudaraku. Keadaan dunia. Menipu supaya saudara dan saya tidak sadar bahwa kita terang dunia. Jadi kita ini harus pede. Kita pede bukan karena pakaian kita mahal, bukan karena status ekonomi kita. Kita pede karena ada harta yang mulia yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Dan harta itu tidak dipunyai oleh dunia. Hanya ada di dalam dirimu dan diriku karena Yesus Kristus ada dalam hidup kita.
Saya semangatkan kepada saudara. Ayo yang dari desa mulai berkobar lagi. Bahwa dalam diri kita ada harta yang tak ternilai. Yang kekal. Yang tidak bisa dihambat oleh kuasa kegelapan. Dan harta itu diberikan oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Setan harus nyingkir. Kegelapan harus nyingkir. Karena kita adalah terang dunia. Karena kita adalah pengikut Yesus. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Dengar baik-baik. Semua masalah yang timbul dalam diri saudara. Yang mengenai saudara. Bahkan sampai hari ini. Yang terus ada menaungi. Istilahnya kegelapan di atas saya. Saya tetap percaya bahwa saya pasti menang. Saudara. Setan pisah, mau menipumu apapun juga. 3 bulan lebih saya berjuang. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia berbicara kepada David. Berapa minggu yang lalu, ibadah ada nubuatan. Ketika doa puasa, hari Jumat terakhir pagi. Saya tahu Tuhan berbicara mengenai saya. Dan saya tahu itu jawaban. Untuk saya tetap sadar. Bahwa terang itu pasti menang atas kegelapan. Kegelapan harus menyingkir. Ketika saya ada di kereta. Jam 6 pagi. David WA saya. Saya disuruh Tuhan. Menyampaikan kepada Bu Ella. Di balik salib yang sedang Bu Ella pikul. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saya bilang, thank you. Tapi saya baru mengerti sekarang, Bu. Namanya memikul salib itu. Sakitnya setengah mati. Ini badan saya rasanya remek pagi hari ini. Dan ketika saya merasakan, ternyata memikul salib itu benar-benar gak bisa apa-apa. Saya bilang, ya. Saya tahu saya dalam posisi tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika Tuhan berbicara, saya akan berdiri dan saya akan terus berjalan. Dengar baik-baik, terang itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Gak peduli seberat apa, sekuat apa, dunia ini bergoncang. Bahkan tadi ketika kita menyanyi, memuji Tuhan. Apa itu? Sekalipun gunung beranjak dan bumi pun bergoncang. Itu sudah ratusan kali. Tiba-tiba Roh Kudus bisik ke saya. Kamu tahu tentang dunia bergoncang? Pikirkan. Saya enggak ngerti. Ya saya tahu dunia goncang. Harga-harga berubah. Dia suruh saya melihat satu gelas. Bergoncang yang aku maksudkan adalah ketika air dalam gelas itu dikocok begini. Semua maut, semua carut maut. Tapi kasihku kepadamu tidak akan berubah. Saya nangis. Ketika semua dikocok gak karu-karuan. Dengar baik-baik. Kasihku kepadamu tidak pernah berubah. Saya gemetaran. Karena saya tahu kalau Tuhan udah bicara, pasti benar. Dan pasti terjadi. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia menjadikan kita terang. Dan terang itu ditaruh di atas gunung. Jadi kehidupan saudara itu memang didelok, disorot saudaraku. Gak mungkin jadi orang Kristen gak disorot. Mula no, saudara dan saya itu harus memenuhi Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan semua perbuatan baik. Saudaraku, supaya Tuhan itu dimuliakan di dalam hidup kita. Gak mungkin. Begitu saudara dan saya mengambil keputusan, aku percaya Yesus, sak pola tingkahmu itu disoroti. Nggih napa nggih? Kira-kira kalau ada orang punya istri 3 tapi bukan orang Kristen, paling jadi bahan ngomongan seminggu. Kalau itu orang Kristen, jadi omongan
Berapa lama? Bertahun-tahun, bahkan seumur hidup bisa. Karena apa? Kok begitu? Karena kita ini terang. Ditaruh di atas gunung supaya menerangi. Lagi ditutup gantang, bubar. Nah seringkali terang yang ada pada kita itu ditutup gantang. Next berikutnya sebagai yang terakhir. Kita ini harus mengeluarkan perbuatan baik, yaitu karakter yang Tuhan berikan untuk memuliakan Bapa. Kamis kemarin kita diterangkan toh. Ya memang tidak dikutip bahasa aslinya semua enggak. Tapi cuma sedikit dalam bahasa aslinya. Kita ini diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan sediakan. Yang Tuhan perlengkapkan dalam hidup kita. Supaya Tuhan itu dimuliakan saudaraku. Dari hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara, waduh enggak enak ya jadi wong Kristen nih. Aku salah ngomong sithik jadi sorotan. Salah ngomong sithik diomong. Lah wong awake dhewe rasa salah digoleki salahe lho. Apa nek salah? Mulane jadi anak Tuhan biarlah kita belajar untuk hidup melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik. Karakter Tuhan mengalir dalam hidup kita. Lek semua orang disinggung nesu, anak Tuhan disinggung memberkati. Gitu loh saudaraku. Kalau banyak orang diperlakukan tidak adil, marah-marah, nuntut. Anak Tuhan ketika diperlakukan tidak adil, mengucap syukurlah. Bu, ya loro ngono kuwi. Ndak ada. Pikul salib cengenges-cengenges itu. Lek saudara bisa ngomong, wah ini pikul salib saudara tiktokan, cengenges. Wih duduk pikul salib, ngawur ya pikul salib, iso guyang-guyu. Terus hura-hura, wih duduk pikul salib, mesti wih nyalip nih wong liya itu. Marem saudara nyalip nih wong liya itu. Saya tanya, kalau ini jujur saja, ini mengenai hidup lama, saya nggak ngerti, sudah nggak ada rasa. Ketika kita membicarakan kelemahan orang lain, kalau di luar sana, itu enek rasa marem gak? Digosip itu digosok saya. Semakin diomong nih, semakin dirasani. Tambah bersemangat gak? Ada ndak orang gosip ngantuk? Hah? Ada ndak? Itu menunjukkan bahwa gosip itu menggairahkan. Lah kalau kekristenanmu tidak bergairah seperti orang gosip, saudara itu kalah. Woi, melek sekarang. Kekristenan saya, kepercayaan saya kepada Yesus harus lebih menggairahkan daripada orang gosip. Harus saudara. Karena di dalam hidup kita ada jawaban. Melalui diri kita ada pemulihan. Melalui diri kita ada kesembuhan. Melalui diri kita ada berkat yang mengalir. Melalui diri kita orang-orang yang tidak berpengharapan menemukan pengharapan yang baru. Dan dimeteraikan melalui darah Yesus Kristus. Mari saudaraku. Ayo. Saya baru sekali mengikuti pernikahan adat. Suwine setengah mati nih orang sampai rambung. Tapi saya tertarik juga. Karena lagu-lagu adat Batak kan. Wah itu kalau pernikahan adat itu suwine 5 jam untuk adatnya. Nah, tapi saya bingung, saya ngomong, bro, engko piye? Alah mbak aku ya ora ngerti pokoknya melu wae. Ya sudah, saya ngikut. Waktu masuk tak pikir kan musiknya musik adat mereka. Loh kok ternyata lagunya itu diganti dengan lagu-lagu rohani. Karena memang anaknya penatua. Adiknya Pak Bambang penatua, besane ya penatua. Tapi pakai adat Batak. Wah, lagu-lagunya. Wah, ya enak juga ya. Lagunya itu musiknya musik adat Batak. Tapi bagus-bagus saudaraku. Jadi waktu mantannya masuk itu mereka kan gini-gini, tak pikir gini-gini mesti untuk duit itu saudara. Rame itu kayak orang Jawa saweran gitu. Pokoknya mau gini-gini. Aku ya bingung lah adikmu, saya bilang ke Pak Bambang, adikmu ya pantas jadi wong Batak wisan. Gini-gini saudara sepanjang udah. Tapi lagunya itu lagu Kristen dan nikmat sekali. Saya duduk sambil manggut-manggut. Wah enak tenan ki. Saya sama Priska terus mantu saya kan ya orang Sumatera sana neng Nias. Adat Nias beda lagi mah. Untung gak pakai adat Nias. Adat Nias itu dipanggul mah keliling. Untung ya orang gak adat Nias mumet sirahku. Saya bilang gitu. Wah lah itu 5 jam Pak Bambang
Saudara pasti menebak lah, gak mungkin Pak Bambang akan 5 jam duduk di situ dengan enaknya dan menikmati. Nah. Saya habis makan, mulai yuk. Selesai. Ya udah saya pamitan, mulai ya. Aku tak mulai, saya tutup sampai jam 7 malam. Dari jam 1, selamat saya bilang kata begitu. Tapi benar-benar saudara jadi terang dan garam. Ayo, gak peduli kita ini orang mana. Tapi kita bisa jadi terang dan garam. Gak peduli sambil goreng, sego goreng. Jadi terang dan garam Pak Jolun. Karena Pak Jolun itu terang. Oh, gelem jadi terang. Tapi terang itu jangan ditutupi gantang. Gantang itu kelemahan kita, dieleng-eleng terus. Dosa-dosa itu gantang. Ini loh wong Kristen gak terang ning senengane. Bola sudah gak zamannya sekarang ini terang. Zamannya adalah remang-remang karepmu kuwi lak mesti itu Mazmur 154 itu. Pasalnya. Gak peduli saya. Saya gak peduli kalau orang mau ngomong apa orang Kristen kebanyakan. Memang saya bukan Kristen kebanyakan. Saya Kristen pilihan. Saya bukan orang Kristen kebanyakan, saya ngomong jujur. Saya bukan seperti orang Kristen kebanyakan, saya Kristen pilihan Allah. Ya memang berbeda. Tapi ini sudah gak bisa kita hidup dalam. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini gerejamu ini. Kira-kira bagaimana kelanjutannya dengan keadaan seperti ini. Tuhan tertawa ketika saya sudah berdoa berbulan-bulan. Tuhan tuh ketawa loh, saya bingung, saya lihat ketawanya Tuhan. Lah kamu tuh aneh. Saya tanya lu tambah dianeh-aneh nih sama Tuhan. Ini gerejaku, standarku. Standar dunia tidak pernah menarik aku. Standarku lah yang aku pakai untuk gerejaku. Plong saya. Jadi kalau kita ini berat di tempat ini, saudara merasa berat rasanya. Wah kok harus berjalan dalam kebenaran. Wah kok rasanya kok abot melakukan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu. Karena kita sedang berjalan dalam standarnya Tuhan. Kita datang kepada Dia tanpa motivasi. Karena kita cinta, karena kita rindu, karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, mulai hari ini kita akan mulai belajar tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Kita akan bercerita, bertemu dengan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sudah mau bunuh diri. Ayo saudara keluar, gak usah jalan-jalan, mungkin gak bisa kayak Pak Bambang, saya juga gak bisa kayak Pak Bambang. Tetapi saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan orang itu ketika kita bicara, ketika saya bicara, dia mendapatkan pengharapan yang baru. Ayo saudara, di dalam hidupmu ada kuasa. Tapi masalah saya gimana Bu Ella? Itu cuman hapus-hapusannya setan. Masalahmu itu tidak bisa menghentikan terang yang ada dalam diri kita. Itu cuman etok-etokannya setan. Saudara dibuat itu masalah ada supaya saudara dan saya enggak lagi mikirkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mikirin masalah. Saya ketika Tuhan bicara dengan David, dia melihat awan yang benar-benar gelap dan pekat. Ini ada pada di atas, bukan dalam diri orang itu, tapi di atas. Ketika saya mendengar itu, saya ngerti bahwa ini berbicara tentang saya. Ya itu saya. Ada awan gelap yang pekat. Sampai membuat gak bisa apa-apa. Ya, memang benar. Saya gak bilang fine-fine saja. Kegelapan itu benar-benar ingin membuat saya gak bisa apa-apa. Dan saya merasa saya gak bisa apa-apa memang. Tapi saya tetap percaya. Kalau Tuhan bicara, di tengah-tengah kelemahanku, justru kuasa Tuhan sempurna. Itu terjadi. Tapi ketahuilah bahwa di balik awan itu ada pelangi yang Tuhan sediakan. Wah, saya langsung berkata, Tuhan, aku tahu
Janjimu tidak pernah berubah. Sekalipun ada awan gelap. Aduh, saya lupa mencari ayatnya di kitab Mazmur. Bahwa kegelapan itu tidak bisa membatasi Tuhan untuk bekerja. Bahkan Tuhan mendirikan pondoknya di situ. Di dalam kegelapan yang datang kepada saudara. Dengar, kegelapan yang bukan karena hidup saudara dan saya ya. Hidup gelap, bukan. Kegelapan yang datang kepada saudara dan saya. Di situ ada Tuhan yang kita sembah. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu. Jangan pernah mempertanyakan. Karena Tuhan memang Tuhan yang hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa suci, saya nggak bisa meneruskan. Bisa mau berdoa sebentar. Ada satu pujian yang Tuhan taruh waktu saya berdoa pagi. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Hanya 3 kalimat. Tapi kalau saudara menyanyikan dengan sepenuh hati, hatimu pasti bergetar. Aku ini Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Biar singer menyanyikan pujian ini, saudara berdiam diri. Kalau engkau mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Hari ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus, berkatalah, aku percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, Tuhan berdaulat. Engkau Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup ini Tuhan, atas gerejamu. Berapa banyak saudara pagi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, seperti engkau baru menyadari, bahkan kau merindukan garam dalam diri kita ini berpengaruh. Ada terang yang menjadi jawaban. Mungkin selama ini kau punya banyak masalah yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Dengar baik-baik, hidupmu adalah garam. Hidupmu adalah terang dunia. Saya hanya disuruh berdoa karena Tuhan mau mengadakan melimpahkan kuasa pengutusan. Ini sudah Tuhan desak dari bulan kemarin, cuman saya tahan. Saudara yang rindu, hidupmu itu terang, itu bercahaya, dan garam itu bisa dirasakan. Sekalipun kau lemah, sekalipun kau punya kekurangan, Tuhan akan berurusan dengan dirimu lebih dulu nanti. Engkau yang mau berurusan dengan Tuhan, engkau yang mau diubahkan Tuhan, engkau yang mau dijadikan garam dan terang, angkatlah tanganmu. Tuhan,
sudah berkata bahwa kami adalah garam. Kami akan mempengaruhi rasa. Sekarang setiap tangan yang diangkat oleh anak-anakmu, kiranya kuasa surga pagi hari ini memenuhi hidup anak-anakmu. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah dengan imanmu bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja untuk menjadikanmu garam dan terang dunia. Kegelapan menyingkir dari hidupmu. Kegelapan harus menyingkir dari hidup kita ketika kita tersambung dengan surga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidup kami adalah hidup yang berdampak, yang berkuasa karena Yesus ada dalam diri kami. Amen. Mulai pagi hari ini aku melepaskan, hamba melepaskan kekuatan surga mengalir memenuhi hidup anakmu. Karakter Amen. yang ada padamu memenuhi kami. Kesetiaan yang ada padamu itu memenuhi hidup kami, Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun menurut dunia tidak modern lagi, tapi kami tahu standar firman-Mu. Engkau menginginkan kami setia sampai akhir. Kami adalah orang-orang yang Kau pakai. Ya, Hamba berdoa bagi yang ada di Meduri, ya, Yesus. daerah Meduri, daerah Gembol, Amen. Tawun, Kesongo, Benar Tuhan. Paron, Kerten. Hamba melepaskan kuasa untuk memenuhi umat-Mu. Di Ngawi kota, aku melepaskan kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus kuasa mengalir setiap kami. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun atasmu mulai hari ini. Amin. Engkau menjadi pengubah rasa. Engkau menjadi jawaban. Amin. Dan Tuhanlah yang berurusan dengan segala hidup kita. Dia yang menyelesaikannya. Ya. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Duduk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah melengkapi kami dengan firman Tuhan. Sehingga terang kami tajam, terang kami menembus kegelapan di sudut-sudut kota, desa-desa, kecamatan. Dan terang kami benar-benar terang di akhir zaman ini yang menghalau kegelapan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terang dan garam di sekitar kami. Engkau meterangkan firman-Mu dengan perjamuan kudus ini. Layakkan kami untuk menerimanya Tuhan. Dan kuduskan perjamuan ini dan kami semua yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah
besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa. Kasih-Nya. Glory, haleluya. Ku takkan lupa. Amin. Tuhan, penuhi kami dengan kasih kuasa. Haleluya. Hasratku, ku takkan lupa. Ku takkan lupa. Kasih-Nya. Ku takkan lupa. Anugerahnya. Dia penuhkan. Dia penuhkan. Dia puasa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Yang belum terima perjamuan kudus bisa angkat tangannya. Sudah semua? Saya mohon Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil roti ini yang adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca kalimat dan ayatnya ya. Keras-keras, 1, 2, 3. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi saudaraku. Pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia berkumpul dengan ke-12 muridnya, lalu diambil roti itu dan dipecah-pecahkan. Kemudian diberikan kepada mereka satu persatu, yang pagi ini ada di tanganmu, diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata seperti ini, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan,
kami bersyukur tidak ada berpribadi yang begitu memikirkan keselamatan kami, pengampunan dosa kami, kesembuhan kami selain Engkau. Dan Engkau telah memberikan dirimu mati di kayu salib, menebus dosa kami, sehingga masing-masing kami saat ini mempunyai pengharapan dan perjanjian yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami terima dengan ucapan syukur tubuhmu ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, saudara. Mari kita buka cawan dan kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang merasa punya sakit, saudara bisa menumpang dengan tangan kiri saudara ke bagian yang sakit. Dan mempercayai sampai hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus masih ada dan masih berkuasa. Sama dengan 2000 tahun yang lalu. Setelah mereka makan, Tuhan mengambil cawan itu. Lalu diucapkan syukur dan diberikan kepada ke-12 muridnya. Yang sekarang ini ada di tangan saudara, diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena dia berkata seperti ini. Inilah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur dengan bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Dengan darahmu dosa kami diampuni, ikatan kami dilepaskan. Dan kami menjadi manusia-manusia yang merdeka untuk menjadi hamba kebenaran. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku. Bapa Surgawi, pagi ini kami bersama-sama semua jemaat mengucap syukur. Karena di dalam Engkau ada pengampunan dosa. Di dalam Tuhan kami ada kuasa, kesembuhan dan kelepasan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Bersama kita akan memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Shalom jemaat LCD yang diberkati Tuhan. Berikut adalah LCD News minggu ini. Mari kita bersiap untuk mengikuti konser bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam konser bisa menghubungi Sakom atau sahabat konser. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati bisa menghubungi Bapak David. Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore di Meeting Room. Hai anak-anak muda, jangan lupa untuk datang di ibadah Heroes Youth jam 6:30 setiap hari Sabtu di Aula Penian. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Elsa The Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Mari rasakan hadirat Tuhan di ibadah raya di sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Dan ibadah ketiga akan dilayani oleh Ibu Devi Chandrawati dari GUP Pandeglang. Demikian LCD News minggu ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat terakhir kalinya persembahan untuk Videotron ya. Bulan lalu, jadi bulan Agustus ini sudah tidak ada lagi ya. Kita akan lihat, semoga ada sisanya. Bulan Juli ada 11 sekian.
Semuanya kita lihat jumlahnya, saudaraku. Tepuk tangan ya, dapat 221. Nah, nanti sisanya akan kita pakai untuk beli beberapa alat recorder, komputer dan seterusnya ya untuk kebutuhan kita semuanya. Ibadah minggu depan, khusus sesi 3 akan dilayani Ibu Pendeta Debbie Chandrawati dari Surabaya. Dia akan kesaksiannya luar biasa. Dia dulu bukan orang Kristen, malah orang-orang Kristen diajak ke kepercayaannya dia. Sekarang dia berbalik dan melayani Tuhan. Saudara yang ingin mendengar kesaksian yang luar biasa, bisa hadir minggu depan sesi ketiga. Ya. Demikian, mungkin ada beberapa jemaat yang baru pertama kali ini datang ke gereja kita, angkat tangannya. Ya, Mas siapa dengan istrinya ya. Tolong bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Nah, perlu saya umumkan bahwa Panti Werda telah berganti pengurusnya ya, karena Bulin ini sudah merasa cukup lama dan juga fisiknya kurang mendukung dan dipindah ke rumahnya yang ada di Selopuro ya. Dan saya dengan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bulin, Pak Jono dan keluarga ya yang telah melayani sekian lamanya di panti dan kiranya Tuhan memberkati. Saya kira demikian, mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Mari kita pegang persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kesempatan ini belum tentu ada kesempatan yang lain untuk kami memberi guna kelancaran operasional pelayanan pekerjaan Tuhan sehingga kebutuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak kekurangan bahkan melimpah. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah memberi. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, engkau telah mendengar firman tentang garam dan terang. Pulanglah ke rumah masing-masing, jadilah garam dan jadilah terang. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian berkat Bapa Surgawi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Allah Israel memberkati, mencukupi kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan memakai saudara semuanya menjadi terang dan garam. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Damai dan penyertaan-Mu. Kita akan kedua tangan kita. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami terima berkat-Mu, kami terima sukacita yang daripada Kristus, kami pulang dengan hati hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.